Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di dalam pelajaran yang kedua hari ini tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum kita belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, yang pertama Ibu ingatkan lagi, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga siapkan bukunya dan juga siapkan pulpennya. Setelah itu, anak-anak siapkan semuanya bersama-sama dengan Ibu sebelum kita memulai inti dari pelajaran kita di hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Iya, benar. Pelajaran minggu lalu tentang indahnya mengampuni. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua. Kalau bab yang pertama kemarin indahnya mengampuni, berarti sekarang bab yang kedua tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus itu akan ada 3 bagian Alkitab yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, dan itu menjadi referensi buat kita untuk mengawali pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu ada di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, yang kedua Efesus 4 ayat 32, kemudian Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita akan lanjutkan. Anak-anak, pada awalnya manusia jatuh ke dalam dosa. Siapa manusia pertama? Yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberi mandat, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menguasai seluruh tanaman yang ada di Taman Eden. Namun pada waktu semuanya diberikan kepada Adam dan Hawa, apa yang Adam dan Hawa lakukan? Mereka melanggar perintah Tuhan atau mereka melanggar larangan Tuhan. Otomatis ketika mereka melanggar larangan Tuhan, disitulah manusia jatuh dalam dosa. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, anak-anak ingat siapa yang pertama kali mencari mereka? Allah. Allah yang pertama kali berinisiatif untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Allah selalu menjadi pihak yang memanggil. Ingat waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi, siapa yang duluan memanggil? Allah memanggil. Itu artinya Allah berinisiatif untuk memanggil manusia. Yang pertama, Allah memanggil. Yang kedua, Allah menolong. Dan yang ketiga, Allah mengampuni dosa manusia. Nah, itu dari pihaknya Allah. Allah menjadi pihak yang memanggil, Allah menjadi pihak yang menolong, dan Allah juga menjadi pihak yang mengampuni. Terus bagaimana dengan manusia? Manusia menjadi pihak yang bagaimana? Manusia dikategorikan sebagai pihak yang berlari. Ingat waktu Allah memanggil Adam dan Hawa, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi karena mereka tahu bahwa mereka telah berdosa. Itulah kita manusia. Manusia itu kan biasanya begitu. Ketika ketahuan buat salah, misalnya di sekolah, kalau dia ketahuan buat salah, misalnya di sekolah atau di rumah saja, karena kita belajarnya dari rumah, Ibu kasih contohnya di rumah. Di rumah, mama dengan bapak punya uang, terus
tiba-tiba mama dengan bapak punya uang hilang. Ternyata ada satu anak yang ambil. Ketika ditanya, panggil anak itu dan ditanya kepada dia uangnya di mana, pasti yang pertama ada perasaan takut dalam dirinya. Kalau ada perasaan takut, berarti dialah yang mengambil uang papa dan mama. Pernah rasa begitu tidak? Ibu yakin pasti pernah. Pasti pernah ya. Oke. Nah, sebagai pihak manusia akan menjadi pihak yang pertama dia berlari. Dan yang kedua, manusia selalu menjadi pihak yang mengingkari janji. Allah telah memberikan aturan di dalam Taman Eden bahwa tidak boleh memakan salah satu buah yang ada di taman itu. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka tidak taat pada perintah Allah. Nah, anak-anak, ibu mau menceritakan salah satu tokoh yang dimana sepanjang hidupnya dia ada dalam hidup yang mengampuni. Salah satu tokoh ini namanya Gordon Wilson. Gordon Wilson adalah seorang pria dari Irlandia. Ibu mau cerita bagaimana rentetan peristiwa ketika ia bisa mengampuni sesamanya. Nah, pada waktu Gordon Wilson bersama dengan putrinya Mary menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Baru. Pada waktu Gordon Wilson bersama Mary berdiri di balik tembok, kemudian menunggu pasukan prajurit bersama dengan polisi melewati mereka. Tiba-tiba terjadilah bom yang meledak di belakang mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika bom itu meledak, Gordon Wilson bersama Mary terkubur di bawah bebatuan. Nah, ketika itu 4 jam kemudian, Gordon Wilson merasakan tangan anaknya Mary memegang tangan ayahnya. Pada waktu memegang tangan ayahnya, Mary hanya berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mengasihi ayah." Itu yang dikatakan Mary sebelum ia meninggal. Nah, setelah kasus pemboman itu, ternyata 6 orang meninggal. Mary pun meninggal dan juga ayahnya Gordon Wilson selamat. Nah, anak-anak, setelah peristiwa tersebut, wartawan datang dan mewawancarai Gordon Wilson. Gordon Wilson mulai menceritakan rentetan peristiwa yang terjadi sampai akhirnya terjadi bom yang ada di sekitar daerah Pawai itu. Tiba-tiba ada satu wartawan yang bertanya begini, bagaimana perasaan Anda dengan orang yang menaruh bom tersebut? Apa yang dikatakan Gordon Wilson? Gordon Wilson berkata begini, semenjak Gordon Wilson merasakan tangan putrinya memegang tangannya dan mengatakan bahwa ayah, aku mengasihi ayah, semenjak itulah kasih Kristus ada dalam hati Gordon Wilson, sehingga Gordon Wilson tidak menaruh benci terhadap teroris itu, tidak menaruh dendam terhadap teroris itu. Justru Gordon Wilson mendoakan mereka setiap malam agar Tuhan mengampuni mereka. Itu yang Gordon Wilson lakukan. Nah, anak-anak, dari kisah Gordon Wilson ini ada satu poin penting yang menjadi perhatian, dan itu menarik perhatian dari banyak netizen yang dengar waktu itu. Banyak orang yang menonton film itu, menonton kasus itu, menonton ketika ia diwawancarai. Ketika mereka menonton Gordon Wilson diwawancarai, ternyata
kasus itu tidak ada serangan balik atau tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, sehingga mencegah terjadinya serangan balik dari tentara Irlandia atau tentara militer Irlandia untuk para teroris itu. Nah, itulah cerita Gordon Wilson. Sekarang ibu akan masuk pada inti cerita atau inti pembahasan tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Yang pertama, mengapa Allah mengampuni dosa manusia? Kira-kira ada yang tahu mengapa Allah mengampuni dosa manusia? Karena yang pertama, Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi manusia, itu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak bisa buka Alkitabnya dan baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya karena Allah mengasihi manusia, makanya Allah mau mengampuni dosa manusia. Ingat di awal cerita tadi, ibu menceritakan tentang bagaimana Allah memanggil Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Itu karena apa? Karena Allah mengasihi manusia. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya, yang kedua, alasan kedua mengapa Allah mengampuni dosa manusia. Karena Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Nah, anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ibu bertanya, berapa kali kita harus mengampuni sesama kita? Itu pertanyaan yang Petrus tanyakan kepada Yesus. Dan apa yang Yesus katakan? Kita harus mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Nah, karena kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, itu artinya kita harus mengampuni tanpa batas. Karena apa? Kenapa begitu? Karena terlebih dahulu kita belajar dari Allah. Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Itu terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 bilang begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itu menjadi alasan mengapa Allah mengampuni dosa manusia, karena Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Itu terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32 tadi yang ibu sudah baca. Jangan lupa ya, anak-anak juga baca di rumah. Efesus 4 ayat 32. Allah mau agar manusia itu saling mengampuni. Mengampuni supaya apa? Mengampuni supaya kita tidak ada yang namanya rasa dendam di dalam hati, seperti pelajaran kita di minggu lalu. Ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya, nanti bisa setelah pelajaran ini anak-anak bisa ajukan pertanyaan ya. Selanjutnya, yang ketiga, alasan ketiga mengapa Allah mengampuni dosa manusia, karena apa? Karena Allah adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Allah adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Maksudnya bagaimana, Ibu? Maksudnya begini, anak-anak, pada perjanjian lama itu kalau orang berdosa itu bagaimana caranya untuk menghapus dosa? Dengan cara apa? Mereka harus membawa korban. Korban itu biasanya berupa, kalau dalam perjanjian lama, korban itu berupa hewan, domba, dan domba itu pun harus domba yang sulung. Domba buah sulung itu menjadi korban untuk penghapusan dosa. Domba yang gemuk, yang besar, tapi yang sulung, yang pertama. Itu kalau dalam perjanjian lama. Masih ingat cerita cerita Abraham?
waktu Allah minta Ishak sebagai korban? Ingat itu kan? Nah, Abraham mau memberikan Ishak sebagai korban. Itu Allah ingin menguji iman dari Abraham. Namun dengan kasus kita sekarang manusia yang berdosa, Allah memberikan siapa? Siapa yang tahu Allah memberikan siapa? Allah memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Itu alasan ketiga, mengapa Allah mengampuni dosa manusia. Karena Allah itu adalah Allah yang penyelamat. Bagaimana Allah mengampuni dosa manusia? Dengan cara memberikan anaknya yang tunggal untuk mengampuni dosa manusia. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus sebagai korban. Kalau dalam perjanjian lama yang sebagai korban adalah anak domba, maksudnya yang menjadi korban adalah domba yang sulung. Tetapi dalam perjanjian baru atau masa kita sekarang, bahwa Allah itu menjadi apa? Menjadi korban untuk keselamatan kita manusia. Nah, itulah karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, hari ini yang kita pelajari ada 3 poin penting. 3 poin penting, yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus itu terjadi. Mengapa Allah mengampuni dosa manusia? Karena yang pertama, Allah mengasihi manusia. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, Allah adalah Allah yang maha pengampun. Ingat, Allah mengajarkan kita untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Ingat itu kan? Dan yang ketiga, Allah adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, itu menjadi bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Itu menjadi karya penyelamatan Allah atau karya pengampunan Allah atas dosa manusia. Oh ya, anak-anak ingat tidak? Waktu pembelajaran kita yang lalu di mana ibu bertanya, ibu sempat menjelaskan tentang upah dosa dari manusia itu sebenarnya adalah maut. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, mengasihi manusia, sehingga manusia tidak ada di dalam maut. Karena apa? Allah menyelamatkan manusia. Nah, itu menjadi inti pembelajaran kita untuk hari ini, anak-anak. Pelajaran hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menghormati Allah, karena Allah mengampuni dosa kita dengan begitu relanya. Ia berkorban di kayu salib menebus dosa ibu guru, dosa anak-anak, dosa papa mama, dosa semuanya. Nah, kalau begitu respon kita bagaimana terhadap karya pengampunan Allah? Respon kita bagaimana? Respon kita yaitu yang pertama, di rumah. Respon kita di rumah yaitu kita harus apa? Harus taat kepada orang tua. Jangan suka buat yang jahat-jahat dengan adik, dengan kakak. Jangan suka buat usil dengan adik dan kakak, melawan mama suruh pergi belanja, anak-anak melawan. Nah, itu kan tidak baik. Berarti kita tidak merespon karya pengampunan Allah dalam kehidupan kita, begitu. Nah, anak-anak, demikian materi ibu di hari ini. Kita akan kembali lagi di minggu depan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi, dengan materi yang akan dikemas dengan begitu baiknya untuk anak-anak, biar anak-anak bisa senang belajar di rumah, belajar dengan giat, belajar dengan tertib, belajar dengan semangatnya. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita di hari ini, sebentar ibu akan jelaskan tugasnya bagaimana. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah belajar tentang karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini sembahyang mengucapkan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Oke anak-anak, Ibu akan lanjutkan tugas kita untuk minggu depan. Itu anak-anak bisa menulis doa singkat tentang doa pengampunan, menulis doa pengampunan dosa. Karena kita ini manusia yang berdosa. Tulis saja doa pengampunan dosa di kertas, tapi nanti di link ini, kalau di link ini anak-anak langsung isi saja di link, kirim ke ibu akan baca doanya. Jadi anak-anak menulis doa, itu tugasnya. Setelah ibu kirim video ini, di bawah video ini ada latihan. Setelah itu latihan anak-anak tulis doanya. Setelah tulis doanya, jangan lupa absen, jangan lupa tulis hari tanggalnya, jangan lupa nama guru mata pelajarannya, dan setelah itu upload foto anak-anak sementara belajar dan kirim ke ibu akan periksa. Oke anak-anak, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.